Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Mas Pupa, SSTMT, yang merupakan salah satu dosen informatika di Politeknik Negeri Bandung, program studi D3 Teknik Informatika. Saya telah mengajar di perguruan tinggi ini selama kurang lebih 5 tahun dengan konsentrasi bidang keilmuan pada kelompok keahlian rekayasa perangkat lunak. Spesialisasi keahlian utama saya pada bidang pengujian perangkat lunak. Sebagai seorang pendidik, tentu saja saya berkomitmen untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal melalui beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Selain menjadi seorang pendidik, saya juga berperan aktif dalam penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan silabus mata kuliah pengujian perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan merupakan mata kuliah spesialis serta konsentrasi saya, yaitu mata kuliah praktikum pengujian perangkat lunak. Verifikasi dan validasi penting dilakukan untuk menjamin kualitas perangkat lunak agar sesuai dengan requirement atau kebutuhan pengguna dan dapat memenuhi prinsip dasar pengembangan perangkat lunak. Tujuan perkuliahan ini yaitu dapat memberikan pengertian praktis tentang konsep dasar perangkat lunak dalam menjamin kualitas produk. Topik inti perkuliahan mencakup pemahaman fundamental tentang konsep dasar, strategi pelaksanaan, siklus hidup, dan pendekatan metode pengujian perangkat lunak serta penggunaan tools sebagai alat bantu pengujian baik yang dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Dalam perkuliahan ini juga mempelajari bagaimana merancang skenario pengujian, mengeksekusi skenario pengujian, melaporkan hasil pengujian, dan menelusuri kode program yang dicurigai memiliki kecacatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS praktikum dengan durasi perkuliahan selama 3 jam pelajaran atau setara dengan 150 menit dalam setiap pertemuannya. Sifat pengambilan mata kuliah ini berstatus wajib, artinya mahasiswa diharuskan untuk mengambil mata kuliah ini sebagai SKS pemenuhan kurikulum. Metode pembelajaran yang digunakan berupa project-based learning, yaitu mahasiswa akan diberikan sebuah kasus, kemudian mahasiswa diminta untuk menerapkan materi yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam kasus tersebut. Sementara teknik pengajaran yang digunakan menggunakan teknik DIA, singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik ini akan dijelaskan lebih detail pada pertengahan video. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa program studi D4 Teknik Informatika pada semester 6 dan termasuk mata kuliah rumpun keilmuan rekayasa perangkat lunak. Sebelum mengikuti perkuliahan praktikum pengujian perangkat lunak, mahasiswa diharapkan dapat memenuhi beberapa persyaratan berikut. Pertama, mahasiswa telah memahami kebutuhan perangkat lunak yang telah dipelajari pada mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak 1. Kedua, mahasiswa mampu berpikir kritis dan memiliki daya logika yang baik. Ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dasar pemrograman. Dan terakhir, mahasiswa pernah melakukan penelusuran algoritma sebagai dasar untuk mengevaluasi sebuah program. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan memiliki 4 kompetensi utama. Di antaranya, 1. Mahasiswa dapat memahami siklus hidup pengujian perangkat lunak mulai dari pemahaman kebutuhan pengguna, pembuatan skenario pengujian,
eksekusi skenario pengujian, baik yang dilakukan secara manual maupun otomatis, dan pelaporan pengujian. Kedua, mahasiswa dapat memahami pendekatan pengujian dengan black box testing dan white box testing. Ketiga, mahasiswa dapat memahami 3 jenis pengujian, yaitu pengujian unit, pengujian fungsional, dan pengujian API. Keempat, mahasiswa dapat mengenal berbagai macam alat pengujian otomatis dalam pengujian API dan aplikasi web. Agar mahasiswa memiliki 4 kompetensi tersebut, saya sebagai pengajar telah menyusun rencana pembelajaran semester ke dalam 14 pertemuan yang terdiri dari 8 topik utama, yaitu 1. Fundamental software testing. 2. Test case development dengan teknik black box dan white box testing. 3. Software testing life cycle atau STLC. 4. Test execution dengan dynamic testing. 5. Test reporting dan bug life cycle. 6. Unit testing untuk menguji fungsional perangkat lunak dan struktur kode program. 7. API testing dengan pendekatan manual menggunakan Postman dan otomatis menggunakan REST Assure. 8. Automation testing pada web application dengan menggunakan tools Cucumber dan Selenium. Sebelum saya menjadi dosen di Politeknik Negeri Bandung, saya memiliki pengalaman bekerja di perusahaan industri software selama kurang lebih 5 tahun dalam berbagai proyek pengembangan perangkat lunak. Saat itu, saya berperan sebagai sistem analis dan software quality assurance yang bertugas untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah berjalan dengan semestinya. Berdasarkan pengalaman tersebut, tentu saja dapat memberikan warna pada saat proses pembelajaran di perkuliahan, di mana mata kuliah diatur sedemikian rupa dengan setiap luaran materi pembelajaran seakan-akan mahasiswa sedang melakukan pengujian perangkat lunak dengan mengikuti cara kerja yang berada di dunia industri. Di sisi lain, pada pertemuan ke-14, perkuliahan dilakukan dengan mendatangkan praktisi industri yang berprofesi sebagai Software Quality Assurance atau biasa disebut sebagai SQA. Pada pertemuan tersebut dipaparkan tentang bagaimana kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang SQA dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Berikut adalah cuplikan video kegiatan kuliah tamu yang dihadiri oleh praktisi industri. Menghargai diri kita di media sosial ini untuk mengenali orang itu biar bisa kenal kita itu siapa. Dan jadi salah satu media untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini. Jadi nggak apa ya, kita kan kalau zaman dulu ya manualnya CV kertas kayak gitu ya. Dengan demikian, terbentuklah link and match antara materi yang diberikan di bangku perkuliahan dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan di dunia industri software, khususnya bidang pengujian perangkat lunak. Sistem pembelajaran yang saya terapkan selama kuliah berlangsung dengan menggunakan teknik DIA, singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu teknik penyampaian materi pembelajaran agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Strategi delivery yang saya terapkan dengan mengulas materi pembelajaran yang saya siapkan dalam bentuk modul pembelajaran dan memberikan buku referensi. Interaction yaitu teknik interaksi yang terjalin selama proses pembelajaran berlangsung, baik yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen maupun antara sesama mahasiswa. Strategi interaksi yang saya gunakan adalah dengan membuka sesi diskusi untuk membahas materi dan penugasan yang tidak dipahami oleh mahasiswa.
Selain itu, pemberian feedback tugas dalam bentuk komentar dalam luaran dokumen pada setiap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kedua strategi tersebut terbukti ampuh karena kemampuan teknis mahasiswa setiap minggunya mengalami peningkatan, sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi akhir sesuai dengan yang diharapkan. Asesmen, yaitu teknik evaluasi pemahaman mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan tentang kontrak kuliah beserta topik pembelajaran, jadwal tugas praktikum, maupun kuis selama 1 semester ke depan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan menyusun strategi pembelajaran. Terdapat 4 jenis evaluasi yang dilakukan dengan sistem penilaian yang berbeda, yaitu 1. 3 buah kuis yang masing-masing kuis bertujuan untuk melakukan evaluasi pemahaman terhadap konsep dasar pengujian perangkat lunak, pembuatan skenario pengujian dan eksekusinya, baik dengan pendekatan black book testing maupun white book testing. Kedua, tugas praktikum pada setiap materi pembelajaran, baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Ketiga, ujian tengah semester, guna melakukan evaluasi terhadap skenario pengujian dengan pendekatan black book testing dan white book testing. Keempat, ujian akhir semester berupa final project dengan membuat engine pengujian otomatis pada aplikasi web dan API yang dilakukan secara berkelompok. Adapun bobot penilaian pada setiap komponen evaluasi di atas adalah kuis sebesar 20%, tugas praktikum sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, terdapat cuplikan video perkuliahan yang menunjukkan proses pembelajaran pada salah satu topik materi tertentu dan juga memperlihatkan interaksi mahasiswa yang dilakukan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bagaimana memahami sebuah test case. Karena test case ini adalah bagian dari siklus hidup pengujian pada saat melakukan evaluasi program. Oke, untuk kalau kita menarik ke atas, apa itu disebut dengan software testing? Dia itu adalah bagian dari tahap pengembangan yang fungsinya itu adalah melakukan pengujian dan dilakukan secara sistematis. Nah, untuk objektif pengujian itu sendiri, dia akan memastikan tentang apakah programnya bekerja dengan baik, kemudian apakah programnya itu ada yang tidak bekerja dengan baik, kemudian dia juga akan menghilangkan sebuah kesalahan dari sebuah program dan mengurangi dari biaya pengembangan. Karena kalau kita melakukan perbaikan di akhir pengembangan itu tentu saja akan banyak cost yang akan dikeluarkan. Nah, untuk psikologinya antara developer dan seorang tester ini berbeda. Kalau sebelumnya teman-teman kan pernah membuat program, dari semester berapa membuat program? Semester 1 ya. Nah, tujuannya apa kalau seorang developer membuat program? Ya, untuk programnya bisa jalan, betul ya? Agar sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau kita dulu pas di semester 1, dosen kan ngasih soal, ngasih spek. Nah, tugas mahasiswa ngapain? Memenuhi speknya. Nah, kalau terjadi error, belum memenuhi kan? Nah, kalau sebagai developer berarti tugasnya adalah memperbaiki error tersebut. Sehingga tujuan dari developer adalah membuktikan bahwa programnya benar. Nah, sementara seorang tester ini berbeda dengan developer. Nah, kalau tester ini adalah membuktikan apa? Programnya salah. Jadi justru kita akan mencari kecacatan yang ada pada program tersebut. Nah, kalau kita campur gitu ya antara developer dan tester, ini akan
membuat sebuah programnya itu berkualitas. Jadi dua-duanya ini penting begitu. Oke. Nah, untuk aktivitas software testing sendiri, biasanya itu kita tentukan dulu apa tujuan dari programnya. Tentukan tujuan dari apa yang akan kita ujinya. Terus yang kedua, tentukan dulu apa ini? Data ujinya yang akan kita masukkan ke dalam sebuah program. Kalau dulu teman-teman pernah belajar debugging, tracing, kan itu nentuin apa dulu? Nentuin datanya dulu kan? Sebelum kita melakukan tracing. Nah, saat itu kita harus juga menentukan apa hasil yang diharapkan. Contohnya akan menguji sebuah program perkalian. Berarti saat kita menguji, data apa yang kita masukkan ke dalamnya? Angka apa? Angka bilangan ya. Nah, bilangannya apa aja contohnya? Bilangan desimal, terus bulat positif, lalu negatif, lalu 0. Nah, itu yang akan kita masukkan. Misalnya 2 buah perkalian bilangan bulat. Berarti data masukannya apa? Contohnya misal 2 kali 4. Nah, itu kan 2 buah bilangan positif ya. Nah, kalau kita bikin kasus yang lain, contohnya 20 dikali setengah 0,5. Oke, 20 dikali 0,5 berarti bilangan bulat dengan bilangan desimal. Ada lagi? Tadi kan ada positif ya, berarti negatif. Contohnya 2 kali min 3 gitu. Jadi itu adalah saat kita membuat sebuah test case. Nah, sebelum kita menjalankan programnya, kita juga harus menyiapkan dulu lingkungan eksekusi programnya, karena sebagai tester kita harus memastikan programnya itu bisa jalan di environment kita. Contohnya nih, teman-teman mau melakukan pengujian program akademik saat absen, berarti harus apa dulu nih agar bisa absen di akademik Polban? Ya, apa? Login. Ya, tapi sebelum login harus apa dulu di laptopnya? Punya browser. Ya, itu. Punya browser dulu gitu. Kalau tanpa ada browser bisa akses nggak ke sistem akademik? Nggak. Berarti di sini salah satunya adalah menyiapkan lingkungan eksekusi program. Gitu. Terus yang kelima baru kita menjalankan. Lalu yang keenam, kita akan menganalisis hasil pengujiannya. Di mana yang akan kita analisis itu adalah output yang saat itu dikeluarkan oleh program dengan ekspektasi yang diharapkan dari program tersebut. Nah, di sini ada dua status. Kalau pas terjadi ketika Sesuai harapan. ya, sesuai harapan. Expected sama dengan Pas. aktual. Expected sama dengan aktual artinya dia pas. Nah, kalau sebaliknya tidak sama nih, berarti statusnya fail. Jadi tujuan kita melakukan pengujian tuh untuk mendeteksi bagian mana program yang pas dan bagian mana program yang fail. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Nah, agar bisa menguji program dengan baik, kita harus menyiapkan apa ini? Test case. Test case itu adalah skenarionya agar bisa sistematis dijalankan. Oke, kalau dulu pernah ya teman-teman buat penelusuran yang menggunakan tracing, buat test case-nya dulu nggak? Misalnya kumpulan datanya, kemudian expected-nya nggak, karena memang kita fokusnya mengembangkan program ya, yaitu mencari kebenarannya. Jadi kalau mencari celahnya mungkin belum tahu gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat test case yang benar. Tapi sebelum kita membuat test case yang benar, kita harus paham dulu tentang template test case-nya. Gitu. Jadi latihan kita hari ini adalah melakukan eksekusi pengujian dari sebuah program. Oke, coba dibuka laptopnya. Nah, di sini kita akan membuka sebuah website. Nah, kemudian teman-teman login dengan menggunakan NIM masing-masing. Masih ingat NIM-nya? Masih ya, masih. Terus passwordnya ini. Nah, ini job sheet test case-nya. Oke, coba dibuka dulu job sheet test case-nya. Coba dibuka dulu.
Ada di slide sebenarnya, tinggal di copy. Wah, Arnan ngetik ya. Oh, ini udah buka. Oke, coba login dulu. NIM-nya masing-masing login. Oke, Yusuf udah. Udah, yang lainnya? Username-nya NIM, terus passwordnya admin. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke. Nah, untuk melakukan eksekusi pengujian, kita harus paham dulu ya si template test case-nya. Nah, kita balik dulu ke sini ya. Oke, boleh perhatikan dulu ke depan. Sebenarnya apa sih test case itu? Jadi test case itu adalah sebuah rangkaian langkah-langkah atau instruksi terperinci yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk melakukan pengujian secara fungsional. Karena pengujian itu sebetulnya banyak, tapi kita di sini belajar dulu tentang fungsionalitas dari sistemnya. Dan setiap test case di sini akan meliputi langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi dari job sheet-nya tadi ya, kalau teman-teman buka job sheet-nya itu ada langkah-langkah yang harus diikuti. Kemudian data ujinya yang digunakan, kondisi awal tuh prekondisi sebelum melakukan pengujian gitu. Nah, kalau misalkan mau menguji sistem akademik, klik tombol check-in ya absen. Berarti kan prekondisinya apa? Harus punya browser, abis itu masuk ke akunnya, betul. Terus baru masuk ke absen. Jadi harus apa dulu tuh? Login dahulu gitu. Oke. Nah, untuk item test case ini ada berapa nih? Ada 7 item. Pertama itu item test case-nya sendiri, dia itu adalah berisi tujuan pengujian. Tes kondisi itu diisi dengan positif dan negatif. Nah, kalau positif itu dia menguji yang benar secara normal. Kalau yang negatif menguji secara salah gitu ya, aliran flow-nya. Kalau benar tuh misalnya menguji login, berarti test case-nya adalah loginnya berhasil. Betul. Nah, kalau misalkan yang negatif, berarti loginnya yang ya betul, yang nggak sesuai, betul. Nah, prekondisi ini syarat yang harus dipenuhi. Step prosedur tuh langkah-langkah urutannya. Kemudian data tesnya itu adalah data ujinya yang akan kita gunakan. Sementara expected result adalah hasil yang diharapkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Nanzib, ada pertanyaan? Oke, nah sekarang ini contoh test case nih dari sebuah program. Di sini tuh ada case ID, type, test case, step description, expected, prekondisi. Ini tuh akan banyak sesuai dengan requirement yang akan kita uji, begitu. Nah, sekarang kita latihan membuat test case. Boleh dibuka job sheet-nya. Nah, di job sheet-nya itu sebenarnya ini ada 7, ada 8 ya, ada 8 kasus uji yang harus teman-teman kerjakan. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, ngerjainnya di mana? Ngerjainnya di sini teman-teman. Nah, ini ada listnya, ada list namanya. Nah, di sini misalnya Alisa ya. Alisa ngerjainnya di tab yang mana? Karena NIM-nya 33 ya. Nah, diklik ini nanti masuk ke sini ya. Nah, nanti kalau udah selesai melakukan pengujian, nanti tinggal diisi jumlah test case-nya. Jumlah pass sama jumlah fail-nya. Oke, silakan isi. Nah, untuk step-stepnya ikuti langkah ini. Misalnya untuk menguji login page, berarti prekondisinya user harus buka browser. Berarti buka browser dulu gitu ya. Kemudian tes datanya si link webnya dimasukkan. Kemudian expected resultnya sudah berada pada login page gitu. Nah, aktualnya kasih catatan, bikin cerita di situ ketika sudah masuk ke halaman ini ya, ke halaman login. Oh iya, saya sudah bisa melihat halaman login gitu. Terus resultnya ada 2 tadi ya. Apa aja resultnya?
Pas sama fail. Nah, itu tinggal dipilih ya, pas sama fail. Pas ketika sesuai. Kalau fail ketika nah, cobain. Ya, ada 8. 8 test case. Oke, sudah itu latihan kita hari ini ya. Baik. Oke, kita kasih kesimpulan dulu ya. Oke, ada yang berani menyampaikan kesimpulan? Oh, Dava, Arran. Boleh sok siapa? Dava. Oke, Dava gimana kesimpulannya? Jadi hari ini kan belajar software. Yang keras. Jadi kan hari ini belajar software testing gitu, dimana kita tuh menguji sebuah software apakah sudah sesuai outputnya dengan yang diharapkan oleh pengembang gitu. Caranya itu dengan menyiapkan test case dan step by stepnya untuk menjalankannya. Apabila sudah menjalankan step by stepnya dan sesuai dengan harapannya, maka test case tersebut dianggap pass atau lulus gitu. Sedangkan kalau gagal itu dimasuknya fail, dan test case-nya itu nanti bakal ada 2, yaitu positif negatif. Kalau bagian positif itu untuk kasus yang memang seharusnya alurnya seperti itu, tapi kalau negatif itu mencoba apabila dimasukkan atau alurnya itu dirubah gitu, dan hasilnya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tepuk tangan buat Bapak. Oke, kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Semoga teman-teman ada insight baru. Ternyata untuk melakukan pengujian tuh butuh apa? Ketelitian. Tadi N sama OR saru ya, samar-samar jadi pas. Terus tadi ketelitian benar-benar mengikuti tes case-nya seperti yang temuan dari Bisma. Kayak yang lain kan yang kredensial valid ya, padahal dimintanya invalid. Oke, baik, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah video penjelasan PDD UKT PT saya
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.